Halo semuanya, perkenalkan nama saya Arjun Zalman dengan NIM 0303 1282 12654 dari jurusan Teknik Kimia, Fakultas Teknik Universitas Sriwijaya. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai apa itu flight or drag conveyors. Sebelumnya, apakah pernah terlintas di pikiran kalian bagaimanakah kira-kira cara memindahkan bahan dari suatu tempat ke tempat lain dalam suatu proses industri yang besar? Bagaimana jika bahan yang akan dipindahkan itu ternyata termasuk bahan yang berbahaya? Untuk itu, diperlukanlah alat transportasi dalam mengangkut bahan-bahan tersebut. Mengingat keterbatasan kemampuan tenaga manusia, baik itu berupa kapasitas bahan yang akan diangkut maupun keselamatan kerja dari karyawan. Salah satu alat transportasi padatan yang paling banyak digunakan dalam industri adalah conveyor, karena penggunaan conveyor itu lebih efisien, aman untuk bahan berat, dan juga aman untuk bahan berbahaya. Flight conveyor sendiri merupakan suatu alat transportasi padatan yang bekerja dengan cara mendorong dan menggaruk, atau scraper type. Flight conveyor digunakan dalam melakukan penggarukan dan penarikan material menggunakan rantai tunggal ataupun ganda dan menggunakan sprocket. Flight conveyor dirancang untuk menangani berbagai proses pengeringan bahan padat massal bebas yang mengalir baik secara horizontal maupun vertikal. Flight conveyor biasa digunakan untuk memindahkan material kecil non-abrasif, seperti sampah, biji-bijian, lignit, dan gipsum. Flight conveyor juga bisa digunakan untuk memindahkan material berbentuk serbuk, granul, dan juga bongkahan seperti serbuk kayu dan batu bara. Selain itu, juga dapat digunakan untuk memindahkan material basah, lengket, atau gumpalan seperti silage ataupun batu-batuan yang belum diproses. Flight conveyors dikelompokkan berdasarkan jenis, berdasarkan rantai, dan juga berdasarkan material yang diangkut. Untuk flight conveyor berdasarkan jenis itu dibagi menjadi 3 macam, yaitu suspended flight, scraper flight, dan juga roller flight, dengan wujud seperti yang telah ditampilkan pada layar. Untuk flight conveyor berdasarkan material yang diangkut itu dibagi menjadi 2 macam, yaitu flight conveyor rantai yang biasanya dipakai untuk bahan yang berat, dan juga flight turbular yang biasa dipakai untuk bahan yang ringan seperti sebuk ataupun yang lainnya. Selanjutnya, untuk flight conveyor berdasarkan rantai itu dibagi menjadi 2 macam, yaitu flight conveyor satu rantai, yang mana posisi rantainya terdapat di tengah, dan juga flight conveyor 2 rantai, yang mana posisi rantainya terdapat di 2 sisi. Selanjutnya yaitu prinsip kerja dari flight conveyors. Prinsip kerja dari flight conveyor ini adalah pengangkutan material padatan secara horizontal maupun secara vertikal dengan mekanisme pengangkutan secara skipper, di mana material atau bahan akan digaruk dan didorong pada flight conveyor. Material akan diletakkan pada suatu alur atau truk atau penampang conveyor. Jika rantai digerakkan, maka flight akan mendorong dan menggaruk material yang ada di depannya, sehingga material akan bergerak di sepanjang truk atau alur tersebut. Flight dibentuk sesuai dengan ukuran truk atau penampang conveyor, dan juga menyesuaikan bahan yang akan dipindahkan. Rantai akan berputar, memutari 2 sprocket pada ujung dan pangkal mesin. Bila bahan yang ditangani berat, maka rantai akan dipasang pada kedua sisi conveyor, yang disebut sebagai twin cam flight conveyor. Kecepatan pengangkutan pada flight conveyor ini lebih baik pada sekitaran 100 feet per menit dan dapat juga digunakan hingga pada kemiringan 45 derajat. Hal ini bisa dilihat pada video berikut ini, ialah cara kerja dari flight conveyors.
Dalam pemilihan tipe flight conveyors apa yang harus dipakai, seorang engineer harus mempertimbangkan dasar-dasar pertimbangan dalam pemilihan alat yang meliputi kapasitas bahan yang akan ditangani, kondisi bahan dan lapangan saat pengangkutan, jarak perpindahan material, ukuran, bentuk dan sifat material, dan juga harga peralatan. Berikutnya adalah prinsip perancangan flight conveyors. Seperti yang sudah dijelaskan tadi, bahwasanya flight conveyors itu bekerja dengan menggunakan piring scraper atau flight yang dibawa oleh satu atau dua rantai untuk mendorong material atau bahan lain melewati talang atau truk yang mungkin cenderung datar hingga kemiringan 45 derajat. Sehingga tahapan perancangan yang harus diperhatikan yaitu 1. Menentukan jenis flight yang akan digunakan. 2. Menentukan bahan pembuatan flight yang digunakan. 3. Menentukan jenis dan ukuran rantai. 4. Menentukan letak selubung rantai dan roll. 5. Menentukan sudut kemiringan. 6. Menghitung kapasitas yang dibutuhkan. 7. Menghitung throughput volumetric dengan rumus throughput volumetric sama dengan luas penampang tumbukan produk dikali kecepatan rantai dikali rasio kecepatan rata-rata dari produk ke rantai. Dan yang terakhir yaitu menghitung mass throughput dengan rumus yaitu mass throughput sama dengan densitas curah material dikali dengan luas penampang tumpukan produk dikali kecepatan rantai dikali rasio kecepatan rata-rata dari produk ke rantai. Untuk menentukan kapasitas flight conveyors, yaitu menggunakan persamaan lebar flight dalam satuan inci dikali tinggi flight dalam satuan inci dikali dengan kecepatan conveyor dengan satuan FPM atau feet per menit dikali dengan bulk density material yang ditangani dalam satuan pound per feet kubik dibagi dengan 6.000. Untuk menentukan tenaga yang dibutuhkan, itu dapat dicari dengan persamaan HP sama dengan A dikali T dikali L ditambah B dikali W dikali L dikali S ditambah 10L dibagi dengan 1000. Dengan HP sama dengan total horsepower, T sama dengan kapasitas material yang dihandle dalam satuan ton per jam, L sama dengan panjang conveyor dari pusat sprocket ke pusat sprocket lainnya dalam satuan feet, W sama dengan berat total rantai dan flight dalam satuan pound per feet, A sama dengan konstanta untuk material, dan B sama dengan konstanta untuk conveyor. Berikut adalah tabel konstanta flight conveyors. Bisa diambil contoh di sini yaitu antrasit. Jika dibawa dengan kemiringan 30 derajat menggunakan flight conveyors, itu nilai konstantanya sebesar 0,79. Jika bituminus dibawa oleh flight conveyors pada kemiringan 15 derajat, itu nilai konstantanya 0,83. Adapun contoh perhitungan flight conveyors yaitu tepung tapioka dengan densitas curah sebesar 0,714 gram per meter kubik akan diangkut dan ditransportasikan menggunakan flight conveyor dengan kecepatan conveyor sebesar 95 feet per menit. Ukuran lebar flight dan tinggi flight masing-masing yaitu 0,64 feet dan 0,34 feet. Hitunglah kapasitas dari flight conveyor tersebut. Untuk penyelesaiannya yaitu diketahui densitas curah sebesar 0,714 gram per meter kubik dikonversikan menjadi satuan pound per feet kubik yaitu 4,457 dikali 10 pangkat min 5 pound per feet kubik. Untuk S atau kecepatan conveyor itu sebesar 95 feet per menit. Untuk B itu 0,64 feet dan untuk D itu 0,34 feet. Selanjutnya masukkan nilai-nilai yang diketahui ke dalam persamaan B dikali D dikali S dikali dengan densitas curah dibagi dengan
6.000, sehingga didapatkan hasil akhir yaitu senilai 8,340 pound per jam. Adapun referensi yang saya pakai untuk membuat video ini yaitu berasal dari buku Bulk Solids Handling: An Introduction to the Practice and Technology yang ditulis oleh C.R. Woodcock pada tahun 2012. Yang kedua yaitu buku Chemical Process Equipment Selection and Design yang ditulis oleh James R. Dan yang terakhir yaitu buku Bulk Solids Handling Equipment Selection and Operation yang ditulis oleh Don McGlinsley pada tahun 2008. Oke, yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan kata. Terima kasih.